Gejala-gejala yang terlihat pada tumbuhan yang keracunan aluminium antara lain pertumbuhan akar terhambat, terjadi klorosil, defisiensi nutrisi, dan tanaman menjadi kerdil. Asam organik diketahui berperan dalam mekanisme ketahanan tumbuhan terhadap cekaman aluminium. Terdapat dua cara tumbuhan mengatasi cekaman aluminium tersebut, yaitu dengan mekanisme eksternal dan mekanisme internal. Pada mekanisme eksternal, tumbuhan mencegah aluminium masuk ke dalam jaringan antara lain dengan mengeksudasi asam organik dari akar yang dapat berikatan dengan aluminium di rizosfer. Mekanisme kedua adalah secara internal, di mana tumbuhan dapat mentolerir kehadiran aluminium di dalam jaringan dengan cara menghasilkan asam organik atau ligan organik yang dapat berikatan dengan aluminium sehingga terbentuk kompleks yang tidak bersifat racun. Tujuan penelitian ini yang pertama, untuk mengetahui perbedaan mekanisme toleransi terhadap cekaman aluminium tinggi. Yang kedua, untuk mengetahui cara mengatasi ketahanan tanaman jika terkena cekaman aluminium. Dan yang terakhir, untuk mengevaluasi pengaruh cekaman aluminium tinggi terhadap kandungan asam sitrat, malat, dan oksalat dalam kalus dan pinat tomat kultivar intan. Bab 2. Kajian pustaka. Menurut Huang dan Violante 1997, aluminium merupakan ion rizotosik yang menghambat pertumbuhan dan produktivitas tanaman di tanah mineral masam. Walaupun aluminium menghambat proses metabolisme dan pertumbuhan tanaman, akan tetapi sampai ambang tertentu pengaruh aluminium dapat ditoleransi oleh tanaman yang toleran. Peningkatan pH kultur air berhubungan dengan kemampuan yang lebih besar dalam menyerap nitrat atau NO3 daripada amonium atau NH4 yang akan mempengaruhi pH media tumbuh. Hal ini diduga terkait dengan efisiensi reduksi nitrat yang lebih besar daripada amonium pada spesies toleran terhadap cekaman aluminium. Bab 3. Metodologi. Penelitian ini dilakukan di Departemen Biologi ITB mulai Oktober 2003 sampai Februari 2005. Bahan tanaman yang digunakan adalah biji tomat kultivar intan yang diperoleh dari Balai Penelitian Tanaman Sayuran atau Balitsa, Lembang. Prosedur kerja yang pertama, induksi kalus. Katiledon dari kecambah tomat yang berumur 7 hari digunakan sebagai bahan eksplan untuk induksi kalus. Kemudian disimpan di ruang kultur dengan penyinaran lampu TL selama 24 jam serta suhu ruang 25 derajat Celcius. Setelah kalus muncul, dilakukan 2 kali subkultur masing-masing setiap 3 minggu. Yang kedua, perlakuan cekaman aluminium. Setelah 3 minggu, kalus dipindahkan secara bertahap dari konsentrasi aluminium CI3 275, 330, 385, 440, 550, 825 hingga 1100 PM. Sebagai kontrol, kalus ditanam pada media kontrol yaitu media MD, tanaman penambah tanpa penambah aluminium C3. Tunas yang tumbuh dari kalus pada medium yang mengandung aluminium C3 sebagai di subkultur dan sisanya dipindahkan secara berturut-turut ke medium dengan konsentrasi aluminium C3 yang lebih tinggi. Bab 4. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, induks kalus dan perlakuan cekaman aluminium. Eksplan berupa kotiledon yang dikultur pada media MS dengan penambahan 10-7 dan 10-6 m kinetin mampu membentuk kalus pada akhir minggu kedua. Tekstur kalus ini kompak diperlihatkan warna coklat muda yang ada tertera pada gambar 1A. Warna kalus berubah menjadi coklat kehitaman ketika dipindahkan ke medium yang mengandung 220 am aluminium C3 yang tertera pada gambar 1B. Hal ini diduga karena pemberian aluminium yang tinggi mengakibatkan keracunan aluminium pada kalus. Yang kedua, regenerasi tunas dan akar.
Tunas yang tumbuh pada medium kontrol terjadi setelah subkultur sebanyak 8 kali yang tertera pada gambar 1C. Demikian pula yang terjadi pada medium yang mengandung 550 am aluminium C3 yang tertera pada gambar 1D. Tunas tomat pada medium kontrol PO, medium yang mengandung 550 am, 825 am, dan 1100 am mengalami pemanjangan lalu membentuk akar pada akhir minggu ketiga. Pembentukan akar terjadi tanpa peningkatan konsentrasi auksin dalam medium. Bab 5. Kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa cengkraman aluminium yang diberikan pada kalus dan pinak tomat menimbulkan respon berupa peningkatan kandungan asam malat pada kalus dan akar pinak tomat. Peningkatan kandungan asam malat dalam akar pinak tomat ternyata berpengaruh pada jumlah aluminium yang terserap oleh akar, sehingga kandungan aluminium dalam akar pinak menurun. Respon tersebut kemungkinan berkaitan dengan mekanisme toleransi terhadap aluminium pada tanaman tomat kultivar intan. Untuk memahami mekanisme toleransi tersebut dengan lebih jelas, diperlukan penelitian lebih lanjut meliputi jumlah asam